warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran ekonomi. Hari ini kita akan membahas tentang struktur atau bentuk-bentuk pasar. Struktur atau bentuk-bentuk pasar ini terbagi menjadi dua, yaitu pasar barang atau pasar output dan juga pasar input atau pasar faktor produksi. Nah, kita bahas dulu tentang pasar barang atau pasar output. Pada pasar barang terbagi menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna itu adalah pasar yang terdapat banyak penjual dan pembeli. Pasar ini merupakan pasar yang ideal dalam perekonomian. Ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna, harga ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu melalui tawar-penawar antara penjual dan pembeli. Yang kedua, penjual dan pembeli disebut penerima harga. Nah, kan tadi ada kegiatan tawar-menawar dulu. Otomatis kan nanti ada kesepakatan, mereka sama-sama menerima. Yang ketiga, penjual mudah masuk dan meninggalkan pasar. Jadi, kalau dia mau berhenti untuk jualan atau memasarkan barang tersebut, itu sah-sah aja. Diberikan kemudahan, tidak ada larangan. Yang keempat, barang yang diperjualbelikan bersifat homogen. Homogen itu mirip atau ya sama, sejenis. Nah, terus berikutnya, penjual dan pembeli memiliki informasi lengkap mengenai barang yang diperjualbelikan. Jadi, antara penjual dan pembeli nih sudah tahu barang yang akan dia beli ini atau yang akan ia jual ini begini loh, bertahu. Terus yang terakhir, terdapat penjual dan pembeli dalam jumlah besar, dalam jumlah yang banyak. Contoh yang termasuk dari pasar persaingan sempurna, pasar beras, pasar sayur. Nah, Anda pergi ke pasar sayur untuk membeli tomat. Terdapat banyak penjual dan pembeli tomat. Anda pergi ke suatu penjual tomat dan menanyakan harga sekilo tomat itu berapa. Nah, kemudian penjual menjawab 30.000. Berikutnya Anda pergi ke tempat lain dan menanyakan beberapa penjual lagi, harga yang ditawarkan akan sama untuk kuantitas yang diminta. Jadi kita cenderungnya karena di sini kan barang yang dijual itu sejenis. Ketika kita datang ke toko A misalkan, harganya segini nih untuk tomat, sepertinya kita kemahalan. Nah, kita boleh ke tempat yang lain lagi, nanya lagi berapa harganya. Mungkin ada yang harganya kurang dari itu. Jadi kita bisa mempertimbangkan mau beli di tempat A atau mau beli di tempat B, ya. Terus kalau misalnya kita tidak cocok dengan harganya, misalnya kemahalan nih 30.000, kita bisa melakukan tawar-penawar sama penjual. Itu ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Nah, yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar ini adalah pasar yang jumlah penjual dan pembelinya tidak seimbang. Jadi bisa lebih banyak penjualnya atau bisa lebih banyak pembelinya. Pasar ini terdiri dari pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar monopolistik, dan pasar monopsoni. Yang pertama dulu ada pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar yang hanya terdapat satu penjual dalam suatu industri atau pasar. Barang yang dijual di pasar ini biasanya tidak tersedia substitusi atau pengganti. Ciri-cirinya, hanya ada satu penjual yang menguasai pasar. Yang kedua, tidak ada barang substitusi atau pengganti yang mirip. Yang ketiga, produsen
memiliki kekuatan menentukan harga karena dia satu-satunya ya. Nah, otomatis kan dia yang menjadi penentu harga. Dia mau jual berapapun, ketika barang tersebut misalkan dibutuhkan sama pembeli, otomatis pembelinya kira-kira membeli atau enggak? Pasti beli kan, karena dia butuh. Yang keempat, tidak ada penjual lain yang dapat memasuki pasar karena ada hambatan tertentu. Nah, misalkan ya tadi kan barangnya tidak bisa substitusi. Jadi untuk menjadi saingannya pun terhadap produk ini juga susah. Contohnya PDAM. Kita lihat di tempat kita PDAM di kota kita ada berapa? Cuma ada satu, ya kan? Nah, itu contohnya. Nggak ada lagi PDAM misalnya di desa ini, ya kan? Nggak ada kan? Atau dikelola oleh perusahaan swasta, nggak ada kan? Itu berarti dia merupakan pasar monopoli. Yang kedua, PLN. Nah, lihat di tempat seluruh Indonesia. PLN ini perusahaannya milik negara. Dia aja yang punya kewenangan untuk menjual daya listrik yang akan disalurkan ke rumah-rumah masyarakat. Yang kedua, pasar oligopoli itu adalah suatu bentuk interaksi permintaan dan penawaran yang dilakukan beberapa penjual atau produsen yang menguasai pasar. Jadi, pada pasar oligopoli ini ada beberapa penjual. Nah, kalau yang pasar monopoli tadi hanya ada satu penjual. Ciri-ciri dari pasar oligopoli, yang pertama, terdapat beberapa penjual atau produsen di pasar. Yang kedua, terdapat banyak pembelinya di pasar. Yang ketiga, barang yang dijual dapat berupa barang homogen atau berbeda corak. Yang keempat, adanya hambatan yang sangat kuat bagi perusahaan lain untuk memasuki pasar, berarti ini persaingannya ketat. Yang kelima, adanya market leader, yaitu perusahaan oligopoli yang mempunyai pangsa pasar terbesar. Pangsa pasar itu berarti target pasar. Nah, yang keenam, adanya ketergantungan antar perusahaan. Yang ketujuh, iklan merupakan aspek penting dan intensif dalam mempromosikan produknya. Yang kedelapan, penetapan harga oleh suatu perusahaan akan memengaruhi penetapan harga perusahaan lainnya. Jadi, harga ini sangat bersaing. Nah, selisih dikit. Masalahnya kalau misalnya selisihnya terlalu banyak, misalnya barang ini lebih mahal daripada ini, nah sementara kualitasnya kurang lebih, kita pasti akan mencari barang yang lebih terjangkau. Contohnya nih, perusahaan penerbangan, terus perusahaan mobil, sama perusahaan untuk produk konsumsi rumah tangga, sama operator telepon seluler. Mereka bersaing. Garuda, Lion Air, Wing Air, Sriwijaya, habis itu Citylink, Batik Air, Air Asia. Mereka kan sama memberikan pelayanan penerbangan. Tapi lihat, kita misalkan lebih memilih Garuda karena kelebihannya ini. Kita memilih Lion Air karena kelebihannya ini. Nah, itu cuma di bagian sana aja mereka bersaing. Nah, terus berikutnya ada pasar monopolistik, merupakan pasar yang menggambarkan interaksi yang dilakukan beberapa penjual untuk menawarkan produk terdiferensiasi. Terdiferensiasi ini barangnya beragam. Nah, berarti banyak nih barang produknya macam-macam. Nah, ciri-cirinya terdapat beberapa penjual yang jumlahnya lebih banyak dari pasar oligopoli. Jadi mereka juga sangat bersaing. Yang kedua, barang yang diperjualbelikannya beragam.
para penjual memiliki kekuatan monopoli atas barang produknya sendiri. Yang keempat, penjual aktif melakukan promosi iklan. Yang kelima, produk yang ditawarkan memiliki ciri khas tertentu. Yang keenam, adanya kemudahan keluar masuk pasar. Jadi pasar monopolistik ini sebenarnya mirip dengan pasar oligopoli, tapi barangnya lebih beragam lagi. Di pasar monopolistik lebih banyak macamnya. Nah, contohnya air mineral dalam kemasan pasar monopolistik. Jadi perusahaan yang bersaing itu lebih banyak daripada perusahaan di pasar oligopoli. Ada Cleo, Aqua, Club, Fit. Habis itu ada Le Mineral. Terus ada yang biasa kita gunakan, ada Prima, ya kan? Terus ada Nestle, ya. Nah, kan banyak lagi yang tidak disebutkan di sana, ya. Nah, terus yang di bawahnya ini juga produk yang sangat perusahaan-perusahaan yang produknya sangat bersaing. Nah, ini untuk kebutuhan rumah tangga biasanya, ya kan? Nah, yang keempat ada pasar monopsoni, merupakan kebalikan dari pasar monopoli. Kalau pasar monopoli tadi penjualnya hanya satu, pembelinya banyak. Tapi kalau pasar monopsoni berarti pembelinya satu, penjualnya banyak. Nah, jumlah pembeli di pasar ini hanya satu. Pasar monopsoni merupakan pasar yang hanya terdapat satu perusahaan yang menjadi pembeli atau menerima hasil produksi dari berbagai perusahaan lain. Ciri-cirinya hanya terdapat satu pembeli. 2. Pembeli mampu memengaruhi harga dan kualitas barang dari produsen. Yang ketiga, kadang terjadi perselisihan antara pembeli dan penjual akibat ketidakcocokan harga. Jadi karena pembelinya cuma dia doang kok yang mau membeli barang dari perusahaan tadi, otomatis kan dia juga punya kewenangan untuk menentukan harga, ya kan? Terus contohnya di sini, nah, perusahaan kereta api. Nah, terus yang berikutnya ada pasar input. Pasar input ini merupakan pasar faktor produksi yang terdiri dari tenaga kerja, sumber daya alam, modal, dan kewirausahaan. Yang pertama, ada pasar faktor tenaga kerja. Adalah suatu pasar yang mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Misalnya di sini contohnya job fair. Nah, ini job fair ini semacam pameran perusahaan-perusahaan yang mau merekrut tenaga kerja baru, ya. Yang kedua ada pasar faktor produksi sumber daya alam, yaitu tanah, adalah interaksi antara penjual dan pembeli penyewa tanah. Nah, jadi di sini khusus untuk pembeli atau penyewa tanah. Yang ketiga, pasar faktor produksi modal itu adalah interaksi penawaran modal dan permintaan untuk mendukung kelancaran produksi. Di sini dicontohkan namanya pasar modal atau bursa efek. Yang keempat ada pasar faktor produksi kewirausahaan. Nah, ini berarti nanti yang akan kita jual adalah berupa skill atau kemampuan dan ide kreatif kita. Oke? Sampai di sini kira-kira bisa dipahami? Nanti jika ada yang tidak bisa dipahami, silahkan tanyakan. Nah, terus yang terakhir, peran iptek terhadap perubahan pasar nih apa? Peran teknologi yang semakin berkembang, semakin canggih, itu tentu akan membawa perubahan pada pasar. Yang dulu misalkan hanya ada pasar tradisional, atau misalkan hanya ada pasar nyata, itu sekarang sudah berubah menjadi ada tambahannya. Yang dulunya ada pasar nyata, sekarang ada pasar abstrak, pasar konkret, sekarang ada pasar abstrak, ya kan? Pasarnya nggak kita lihat, penjualnya pun kita nggak lihat secara langsung, barangnya juga, ya kan? Nah, itu karena adanya kemudahan dalam bidang iptek atau teknologi.
Yang pertama, peran dari iptek ini bisa memperpendek jarak antara penjual dan pembeli. Jadi ketika kita pesan online nih, padahal penjualnya di luar Pulau Kalimantan, tapi berasa dekat gitu. Cuma beberapa hari aja barangnya sudah sampai, tanpa kita harus pergi dulu ke bandara untuk ngambil barang langsung ke Pulau Jawa misalkan, ya kan? Nah, yang kedua, menambah jangkauan pasar. Nah, menambah jangkauan pasar itu misalnya seperti ini. Nah, kita buka toko misalkan di Kalimantan. Nah, karena kita menggunakan sistem misalnya online dengan memanfaatkan teknologi tadi, orang yang ada di Pulau Jawa bisa beli barang kita, orang yang ada di Pulau Sumatera bisa beli barang kita, sampai orang yang di luar negeri pun itu bisa membeli barang kita, ya kan? Nah, yang ketiga, ada biaya produksi yang lebih efisien, lebih tepat. Nah, terus yang keempat, makin banyak produsen atau penjual, iya kan? Coba kalian lihat di Shopee misalkan, banyak sekali penjual. Nah, terus yang kelima, konsumen mudah memperoleh informasi produk, ya kan? Nah, misalnya dengan adanya Google aja, kita bisa cari barang ini, detail barang ini, bisa kan? Langsung tampil. Oh, barang yang seperti ini, dengan spesifikasi seperti ini, dengan harga yang seperti ini. Nah, itu kita bisa dengan mudah mengetahuinya. Hanya dengan majunya perkembangan teknologi. Terus yang keenam, mudah memperoleh mitra kerja sebagai pemasok bahan baku maupun produk. Sekarang kan sudah sering tuh kita dengar yang namanya reseller, terus agen, distributor, terus ada lagi marketer, ya kan? Itu bentuk dari mudahnya mitra kerja yang kita dapatkan dengan pemanfaatan teknologi, ya. Yang ketujuh, makin berkembangnya pasar daring atau pasar online, ya betul. Banyak sudah pasar online ini atau marketplace, bisa lewat Shopee, Lazada, Alona, ya kan, Zalora, banyak kok. Terus ada Tokopedia, ada apa lagi? Ada JD.id, ya kan? Nah, terus yang kedelapan, produk yang dijual makin beragam, ya makin banyak macam-macamnya, ya. Terus yang ke-9, inovasi produk juga makin berkembang. Nah, terus yang ke-10, sudah tentu karena banyak tadi yang jadi produsen, yang jadi penjualnya, maka persaingan pasar makin ketat. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.